ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa umat Nabi Muhammad ini dikatakan umat terbaik? Itu mungkin yang jadi pertanyaan kita. Apakah dari segi tenaga? Apakah dari segi usia? Apakah dari segi tinggi badan mungkin? Kalaulah dari segi usia misalkan, kita kalah dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Ya. Usia Nabi Adam itu ada yang menafsirkan 950 tahun, ada yang menafsirkan 930, dan ada juga yang mengatakan 1000 tahun. Nabi Nuh usianya lebih kurang 950 tahun juga. Dan Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Muhammad berapa, Pak? 63 tahun. Dari segi usia kita kalah. Kemudian dari tinggi badan, Nabi Adam alaihissalam itu tingginya lebih kurang 60 hasta. Kita kalau dijadikan meter sekitar lebih kurang 30 meter. Kita berapa tinggi kita, Pak? Rata-rata 165. Kalah kita. Kemudian dari segi tenaga, orang zaman sekarang meratakan gunung-gunung batu itu wajar karena sudah ada teknologi canggih. Ya. Tetapi pada zaman dahulu orang meratakan gunung-gunung batu menggunakan tenaga manual saja. Itu mungkin bisa kita lihat di sebuah kota yang ada di Jordania. Itu namanya Petra atau kota batu. Di sana bangunan-bangunan semua terbuat dari batu. Atau di Madinah ada yang namanya kota Madain Saleh. Ya. Segi tenaga kita kalah, segi usia kita kalah, kemudian segi tinggi badan kita kalah dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Di mana letak terbaik? Kita lanjutkan ayatnya, wa tu'minuna billah. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena manusia ini, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Allah katakan umat Islam umat terbaik. Tetapi semakin berkembangnya zaman semakin modern, penerapan amar ma'ruf dan nahi munkar ini semakin lama semakin berkurang, semakin lemah, Pak. Salah satu contoh kecil saja di lingkungan keluarga. Bapaknya seorang haji, ibunya seorang hajah, kakeknya haji, neneknya hajah, cucunya kadang-kadang, anaknya kadang-kadang keluar tanpa menggunakan hijab. Ya. Kadang bertelanjang saja, pakai yukensi, pakai celana pendek. Ini di lingkungan kecil saja. Bagaimana kita akan menerapkan kepada masyarakat dan bagaimana kita akan menerapkan kepada umat. Berbeda dengan zaman dahulu ketika zaman sahabat Nabi. Ketika itu Umar bin Khattab berorasi, wahai umatku, kalau terjadi kemelencengan aku di dalam memimpin umat ini, tolong luruskan. Nah, ketika itu ada seorang penggembala sapi, ada seorang penggembala kambing domba. Lalu berteriak dan mengacungkan pedang. Wahai Umar, andaikan engkau tidak becus dalam mengurus umat ini, maka pedang ini yang akan meluruskannya. Begitu penerapan amar ma'ruf dan nahi munkar pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, mari kita berdakwah sesuai dengan profesi kita. Dan ingat, berdakwah itu bukan profesi sebenarnya, ya. Tetapi apapun profesinya, kita harus berdakwah. Ya, seperti komandan kita ini sekarang, ya. Beliau adalah seorang penegak hukum, seorang polisi, ya. Dakwahnya luwe jelas. Dakwahnya jelas, yaitu menegakkan amar ma'ruf
dan nahi mungkar. Dan dua undang-undang sudah punya undang-undang ya. Jadi hari ini cara pandang kita kadang-kadang berbeda-beda, Pak. Apa itu? Urus saja surgamu, biar aku urus nerakaku. Itu artinya apa? Urus saja urusanmu, jangan urus urusanku. Itu, Pak. Jadi kalau kita ingin dikatakan umat terbaik, khairul ummah, mari kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Islam itu bukan hanya sekedar sholat saja, bukan sekedar puasa saja menegakkan rukun Islam, tetapi Islam itu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.